Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan coba sharing berbagi tentang meeting online dengan menggunakan aplikasi yang sekarang sedang populer, yaitu menggunakan aplikasi Zoom. Nah, di sini saya akan coba untuk berbagi tips dan trik ketika menggunakan Zoom. Dan tampilan pada aplikasi Zoom di PC dan handphone itu kurang lebih sama aja, cuman beda-beda sedikit tata letaknya. Jadi tutorial video ini bisa dipakai untuk kedua-duanya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Zoom-nya. Ini kita mulai dengan yang di laptop. Ya, ini tampilan awalnya ketika baru muncul. Nah, kalau nanti kita akan membuat meeting baru, kalau Anda adalah sebagai hostnya atau sebagai admin, maka pilih yang di sini ya. Nah, ini kita centang saja. Jadi nanti ketika mulai, video Anda akan muncul ketika di meeting itu sudah dijalankan. Oke, kita cek saja. Kalau ini nggak dicek, ya otomatis nanti gambar Anda nggak akan muncul. Defaultnya tetap start with video. Kita biarkan sesuai default saja. Nah, masih nunggu ya, masih connecting. Oke, Bang, kok kameranya jelek? Ya emang sudah begitu ya, mukanya juga ya sudah, terima aja ya. A few moments later. Nah, kalau sudah siap ruang meetingnya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk memberitahu kepada kita, nanti kita mau masukin suara atau enggak. Nah, biasanya kita tes dulu nih. Oke, kedengaran ya. Tes. Oke, nah kalau sudah begini berarti mic Anda di komputer itu sudah bisa ngedetek suara dan akan masuk. Oke, kita join with computer audio. Oke. Terus kita mengundang. Gimana caranya, Bang? Nah, ini kita manage partisipan. Nah, di sini kita invite ya. Kita invite. Caranya copy invitation sini. Ini emang ngeblank, nggak apa-apa karena memang begini biasanya tampilan awalnya. Copy invitation di sini diklik. Nah, ini udah tercopy ya. Sekarang kita share misalnya kita share ke sini untuk mengundang teman kita supaya join ke ruang meeting kita, meeting online. Kita kembali dulu ke Zoom. Nanti kalau sudah diklik linknya oleh teman kita atau siapapun yang kita undang, nanti akan muncul di sini. Nah, sudah muncul. Oke, kita izinkan admit untuk masuk ke ruang meeting. A few moments later. Nah, oke teman-teman, dia sudah masuk ke ruang meeting kita. Jadi seperti ini ya tampilan awalnya. Biasanya gambar kita itu kecil di atas atau enggak di pojok kanan bawah. Gambar yang akan muncul di sini adalah nanti gambar orang yang akan berbicara. Kalau di tampilan handphone atau laptop teman kita ini yang ada yang gambar yang besar di sini yang muncul itu biasanya gambar kita karena kita yang sedang berbicara. Nah, kalau misalkan yang ikut banyak-banyak gimana, Bang, ngelihatnya? Nah, ini gallery view. Nah, nanti akan muncul semua di sini. Kalau ada 10 orang ya semuanya muncul. Kalau ada 40 ya semuanya akan kelihatan. Biasanya kalau layarnya nggak cukup, nanti akan ada beberapa halaman. Oke. Nah, beberapa hal yang perlu kita ketahui kalau Anda adalah sebagai host, sebagai admin, supaya meetingnya bisa berjalan dengan tertib. Yang pertama, pastikan mic semua peserta itu di mute. Ya, mute all. Nah, kalau kita pilih mute all, nanti mic semua peserta itu akan otomatis tersilence. Di sini ada pilihan. Kalau ini kita klik, maka peserta itu bisa mengaktifkan kembali mic-nya, meng-unmute atas keinginan mereka sendiri. Tapi kalau kita ini nggak klik, maka mereka itu nggak akan bisa nge-unmute, mengaktifkan mic-nya. Jadi yang menentukan mereka bicara atau enggak, itu adalah nanti Anda yang sebagai host. Kenapa kalau nggak di-mute semuanya? Biasanya nanti ketika speaker itu berbicara menjelaskan sesuatu, kadang-kadang suka ada suara tuh yang nggak kita inginkan, suara kresek atau suara background dari para peserta yang masuk ke ruangan meeting, dan itu mengganggu ketika Anda menjelaskan. Nah, dengan fitur mute all ini memudahkan kita untuk men-silence semua sehingga
penjelasan itu bisa didengar semuanya dengan baik dan jelas ya. Nah, kalau mau di-unmute-nya gimana? Nah, ini aja di-unmute. Nanti semuanya akan bisa bicara lagi. Oke. Nah, kemudian fitur yang lain di sebelah kanan bawah ini ada titik 3 di bawah. Kalau ini kita klik mute participation on entry, maka begitu mereka join itu langsung otomatis ke mute. Tapi kalau nggak diklik, mereka akan masuk dan suaranya bisa aktif ya. Kemudian pilihan yang menarik lagi dari Zoom adalah play, enter, atau exit chime. Jadi ketika ini kita klik, nanti akan ada suara berdering. Seperti apa? Nah, tuh. Ada suara ting dong, cakep kan? Jadi kita bisa tahu ada peserta baru masuk atau enggak. Oke, dia masih joining, kita tunggu supaya dia masuk dulu ke dalam ruangan meeting. Nah, udah masuk. Oke, teman-teman. Perlu kita ketahui lagi adalah kadang-kadang kita mau ngecek nih video atau mic peserta kita tuh udah aktif atau belum sih? Nah, cara ngeceknya itu di sini. Di participant, manage participant ya. Nah, nanti akan kelihatan di sini. Kalau dia nggak aktif misalnya mic-nya, nanti akan ada mic warna merah tercoret. Kalau videonya nggak aktif, seperti itu. Kita bisa minta mereka supaya aktifkan. Gitu. Nah, misalnya ini, ask to start video. Kalau kita pilih ini, nanti akan muncul. Kita minta ke dia supaya, kameranya dimunculin. Tuh. Nah, muncul videonya. Ya. Nah, kalau kita pilih stop video, nanti videonya bisa hilang. Nah, fitur berikutnya yang menarik adalah ruang tunggu, ya. Kalau kita aktifkan enable waiting room, nanti akan ada sejenis ruang tunggu. Jadi kalau peserta itu nanti sebelum join ke ruang meeting kita, dia akan nunggu di ruang tunggu seperti tadi. Kita ada peserta masuk nih, terima atau enggak? Nah, kalau kita pilih admit, dia akan masuk. Jadi sebelum dia masuk ke ruang meeting itu, dia ada di ruang tunggu. Dan pada waktu meeting, kita juga bisa naruh dia di ruang tunggu nih, misalnya put in waiting room. Nanti dia akan otomatis keluar dari meeting. Bukan terdisconnect dari Zoom, tetapi dia akan keluar dulu nunggu di ruang tunggu. Gunanya buat apa sih? Nah, biasanya ini berguna banget kalau Anda yang punya pembicaraan-pembicaraan yang mungkin beberapa orang tertentu nggak perlu tahu apa isi pembicaraannya, mungkin nggak ada kaitannya dengan dia. Ya, bisa lah. Anda pilih namanya put in waiting room. Nanti dia akan otomatis keluar. Kalau sudah selesai, dimasukin lagi seperti tadi. Oke? Itu ruang tunggu. Kemudian, lock meeting. Apa tuh maksudnya lock meeting? Kita coba. Nah, kalau sudah di lock meetingnya, maka nggak akan ada lagi bisa peserta baru masuk ke ruangan meeting kita. Itu ibaratnya sama kayak dosen udah masuk ke kelas, udah jamnya, udah dikunci tuh pintunya. Yang udah telat, nggak bisa masuk lagi. Oke, fitur berikutnya adalah kita bisa memilih orang lain untuk menjadi host ya atau jadi admin. Caranya gampang, tinggal klik di sini, pilih namanya dia, kemudian make host. Nah, kalau make host ini berarti dia nanti jadi hostnya. Dan di Zoom itu, kalau dia yang jadi host, maka ya host itu akan berpindah ke dia dan cuma ada satu orang yang bisa jadi host dalam aplikasi Zoom. Otomatis dia akan jadi hostnya dan Anda akan jadi partisipan biasa. Oke. Nah, kemudian fitur menarik berikutnya adalah share screen. Nah, ini berguna banget buat berbagi. Kalau screen itu berbagi tampilan layar laptopnya. Ada whiteboard juga. Whiteboard itu papan tulis. Jadi nanti kalau di share whiteboard, nah ini udah seperti papan tulis nih. Kita misalnya mau nulis kayak di papan tulis aja. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, nanti tampilan seperti ini akan muncul di layar peserta masing-masing. Seperti ya papan tulis seperti biasalah. Nah, yang paling penting itu biasanya ini,
Nah, ini juga bisa berbagi share aplikasi nih. Saya udah buka PowerPoint untuk menjelaskan. Kalau ini diklik, kita klik share, maka akan muncul tampilan PowerPoint kita yang akan kita pakai untuk menjelaskan ke peserta kita. Ya samalah seperti kita menjelaskan presentasi seperti biasanya. Dan fitur yang berikutnya adalah fitur interaktif ketika presentasi seperti ini. Jadi ada yang namanya annotate di layar. Kalau ini kita klik annotate ini, nanti kita bisa coret-coret di sini. Nah, misalnya, nah di sini kita pengen menjelaskan kucing. Tolong perhatikan ya, anak-anak nih, kucing itu penting, diingat-ingat nanti keluar di ujian. Nah, seperti ini kita bisa. Jadi nanti mereka akan melihat tuh di penjelasan. Dan misalnya kita suruh, coba Naila tunjukkan mana kata kucing. Coba Naila. Mereka juga bisa coret-coret. Nah, betul, yang ini kata kucing, ya. Jadi bisa interaktif seperti ini dan ini menarik. Jadi nggak cuma gambar wajah kita doang yang muncul, tapi penjelasan yang materi yang sudah kita siapkan itu bisa muncul. Nah, bisa di clear all. Jadi kalau sudah selesai terlalu banyak coretan misalnya kan, nah ya kita bisa clear all. Kalau clear all, ya semua coretannya hilang. Kalau clear my drawing, coretan kita doang yang hilang. Tapi kalau clear viewers drawing, ya coretan dari para peserta itu akan hilang. Kalau sudah selesai, kita stop share di sini. Nah, udah kembali ke tampilan awal. Oke, yang basic, gimana sih biasanya aktifin mic bang? Kalau di Zoom, nih sebelah kiri, pojok kiri nih, kalau ininya unmute, berarti mic kita nggak aktif. Mute-nya dihilangin, tuh diklik udah hilang, berarti suara kita bisa masuk. Oke, mengaktifkan kamera, ya ini, diklik kameranya, tek, maka kamera kita akan muncul. Oke, berikutnya, nah ini cukup menarik, reaction. Jadi, misalkan nih, lagi ada penjelasan, terus kata dosen, gimana? Sudah dengar semua penjelasan, siapa yang setuju? Nah, klik di reaction sini, kita bisa ngasih jempol. Nah, nanti akan muncul tuh. Nah, nanti akan muncul, oh siapa aja nih yang setuju yang ngasih jempol. Nah, ini. Jadi daripada harus begini, belum tentu kelihatan. Kalau 40 orang belum tentu kelihatan. Ya, pakein aja reaction. Nah, sip. Oke, berikutnya. Nah, misalnya kita di mute nih kan sama si host nih. Kita pengen ngomong gitu. Supaya tertib, nggak semuanya asal ngomong. Ya, kita bisa minta angkat tangan supaya diizinin ngomong. Ada di mana tuh? Klik partisipan di sini. Ya, nanti akan ada raise hand. Nah, tuh nanti akan muncul tanda angkat tangan. Nanti kalau udah ada muncul tanda angkat tangan gini, nanti admin akan ngelihat, "Woi, apa tuh angkat tangan mau bicara?" Ya, silahkan Bambang bicara. Nah, gitu. Nanti mic-nya dia tinggal diaktifkan kembali. Baik oleh host atau oleh dia sendiri bisa. Next, berikutnya adalah ya, jadi kalau kita bisa ngechat nih, ada kayak semacam grup chatnya gitu. Nah, nanti akan muncul. Coba dibaca. Nah, muncul ya. Jadi ini semacam grup diskusi chat, itu bisa di sini juga. Kalau untuk yang bukan admin atau peserta biasa, biasanya kita cukup perlu tahu gimana ngasih reaksi jempol, reaksi tepuk tangan, cara chat untuk interaktif di kelas, kemudian mengaktifkan suara di sini sebelah kiri, mengaktifkan video di sebelah sini. Oke, dan ini biasanya yang terakhir. Untuk mengakhiri sebuah meeting gimana caranya, Bang? Nah, ini ada end meeting. Jadi kalau meetingnya udah selesai, klik aja di sini end meeting. Nah, ini ada pilihan nih. Untuk host terutama end meeting for all. Meeting untuk semuanya dibubarkan dan semua akan terdisconnect, terputus dari Zoom. Tapi kalau cuma leave meeting, maka Anda yang keluar dari ruangan meeting, tapi meetingnya tetap jalan. End meeting for all, maka
semua meeting sudah selesai dan akan kembali ke tampilan awal. Oke teman-teman, itu tadi tutorial tentang penggunaan Zoom baik di laptop maupun di handphone. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.